Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang perkasa.
puji Dia, karena kebesarannya. Yang bernafas memuji Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutuk. Mengikat ku puji Tuhan, puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutuk. Mengikat ku puji Tuhan. Bagi Dia, Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita. Bagi Dia yang berkuasa selamanya, karena Dia syukur kami naikkan, syukur kami naikkan, syukur kami naikkan. Amin. Silakan untuk puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar Kau setiamu Bapa yang selalu terima kasih. isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, janjimu ajaib. Kiri adalah bata kari adalah bayata kari adalah bayasya. Kiri adalah bayata kari adalah bayasya. Besar setiamu Tuhan. Kakari adalah mona takari adalah bayasya. Kiri adalah mana takari adalah bayasya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami beri tata ya dalam bayata ya dalam bara bayasya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kiri adalah mata kari adalah bayasya. Ku percaya Tuhan, janjimu ajaib.
Tuhanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar,
Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap orang yang mengangkat tangannya kepadamu ya Bapa. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami memohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan kiranya mereka diberikan hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon ya Bapa agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 ini dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Kami mohon agar hati kami menjadi tanah yang baik bagi benih firman Tuhan. Kami mohon agar firman Tuhan menghasilkan buah-buah yang kekal di dalam dan melalui hidup kami. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai jangan munafik, berhenti menghakimi, yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian yang ke-24. Firman Allah berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya akan bahaya kemunafikan, seperti berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan bukan tulus untuk mendapatkan balasan dari Allah saja. Kemudian dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya agar jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga, sebab manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus mengabdi kepada Mamon. Dan nanti di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dengan peringatan-peringatan semacam ini, bila tidak hati-hati, terlalu mudah bagi murid-murid Yesus untuk terjebak dalam tindakan saling menghakimi, seperti siapa yang munafik, siapa yang tamak, siapa yang adalah nabi palsu, dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya agar tidak saling menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Menghakimi berarti menyatakan bersalah sebelum memeriksa dan meneliti bukti-bukti. Sehingga menghakimi bisa mengandung pengertian mengkritik, mencari-cari kesalahan orang lain, dan seringkali buta terhadap kekurangan diri sendiri. Tuhan Yesus memberikan kepada kita 3 alasan mengapa kita dilarang saling menghakimi. Alasan yang pertama, kita dilarang untuk saling menghakimi sebab kita akan dihakimi dengan cara yang sama seperti kita menghakimi orang lain. Tuhan Yesus berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pertama-tama oleh sesama manusia, sebab manusia yang berdosa memiliki kecenderungan untuk membalas. Artinya bila kita menghakimi orang lain sebagai munafik atau bersandiwara atau mencari pujian manusia ketika mereka bersedekah, berdoa dan berpuasa, maka akan ada orang yang akan menilai kita dengan cara yang sama. Apabila kita menghakimi orang lain sebagai tamak, suka bersenang-senang, mengumpulkan harta di bumi dan bukan harta di sorga,
maka akan ada orang lain yang juga akan menghakimi kita dengan cara yang sama. Apabila kita menghakimi orang lain sebagai nabi palsu, maka akan ada orang lain yang juga akan menghakimi kita sebagai nabi palsu. Lebih gawat lagi, kita akan dihakimi oleh Allah dengan cara yang sama kita menghakimi orang lain. Di dalam Injil kita menemukan beberapa hukum timbal balik. Seperti berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan, bukan saja dari sesama, tetapi pasti akan mendapat kemurahan dari Allah sendiri. Contoh yang lain dari hukum timbal balik di dalam Alkitab adalah mengenai masalah saling mengampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bila kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa yang di sorga akan mengampuni kita juga. Sebaliknya bila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Pilihan ada di tangan kita. Contoh yang lain dari hukum timbal balik di dalam Injil kita temukan di dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Firman Allah berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Orang yang menghakimi akan dihakimi. Oleh siapa? Bisa oleh sesama. Tetapi yang pasti mereka akan dihakimi oleh Allah sendiri. Firman Allah mengingatkan, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Karena hanya ada satu pembuat hukum, maka yang pantas untuk menjadi hakim juga hanya Allah saja. Setiap orang yang menghakimi sesama melanggar hak prerogatif Tuhan. Setiap orang yang menghakimi sesama melanggar kekudusan Tuhan. Firman Allah berkata, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Firman Allah mengingatkan kita, berhenti saling menghakimi. Sebaliknya kita harus mawas diri
agar hidup kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Alasan pertama mengapa kita dilarang untuk saling menghakimi adalah kita akan dihakimi dengan cara yang sama seperti kita menghakimi orang lain. Alasan kedua, mengapa kita dilarang untuk saling menghakimi adalah penghakiman kita kemungkinan besar salah. Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Selumbar adalah debu atau serbuk gergaji. Bagaimana kita bisa melihat selumbar atau serbuk gergaji di mata orang lain, sementara di mata kita sendiri ada balok? Tidak mungkin, bukan? Dilarang untuk menghakimi orang lain, sebab besar kemungkinan penghakiman kita keliru. Sebagai manusia, kita memiliki kekurangan dan juga tidak maha tahu. Dan kebenaran kadang-kadang tidak seperti apa yang terlihat oleh mata. Maka kemungkinan besar penghakiman manusia bisa keliru. Seseorang makan di sebuah kantin. Sementara dia sedang makan, datang temannya berbisik kepadanya, "Saya tahu kau sedang terburu-buru karena ada janji yang lain. Sehabis makan, kau boleh pergi saja. Nanti biar saya yang membayar tagihan makananmu." Jadi sesudah makan, orang ini segera pergi tanpa pergi ke kasir untuk membayar apa yang dimakannya. Kebetulan di kantin itu ada seseorang yang memang tidak suka kepada orang yang baru selesai makan ini. Ketika orang lain ini melihat orang itu pergi tanpa membayar apa yang dimakannya, orang yang tidak menyukai orang ini mulai menyebarkan berita bahwa orang itu makan di kantin tanpa membayar. Padahal kenyataannya adalah ada orang lain yang sudah berjanji akan menyelesaikan pembayaran bagi orang itu. Kebenaran belum tentu seperti apa yang terlihat oleh mata. Kita tidak maha tahu. Penghakiman kita kemungkinan bisa salah. Oleh karena itu Tuhan Yesus menasihatkan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Alasan ketiga, mengapa kita dilarang untuk saling menghakimi adalah menghakimi orang lain akan membuat seseorang menjadi orang munafik. Tuhan Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Orang yang menghakimi orang lain adalah orang munafik, karena dia tidak mawas diri, setajam, serajin dia mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka lupa bahwa untuk setiap satu jari yang menunjuk kepada orang lain, ada 3 jari yang menunjuk kepada diri sendiri. Biasanya kesalahan kecil orang lain
yang digambarkan seperti serbuk gergaji atau selumbar terlihat besar karena ada balok yang besar di mata diri sendiri. Sebab manusia cenderung membenci kekurangan orang lain yang juga merupakan kekurangan dirinya sendiri. Manusia cenderung mengkritik dengan amat pedas karena dalam diri orang lain itu mereka melihat cermin kekurangan dirinya sendiri. Orang yang menghakimi orang lain biasanya karena di dalam kekurangan orang lain itu mereka melihat kekurangan diri sendiri yang belum berhasil mereka atasi. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyebut orang yang menghakimi orang lain sebagai orang munafik. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Belum mawas diri, tetapi sudah mencoba mengoreksi orang lain. Mari kita ringkaskan 3 alasan mengapa kita harus berhenti saling menghakimi. Yang pertama, kita akan dihakimi dengan cara yang sama seperti kita menghakimi orang lain. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, penghakiman kita kemungkinan besar salah. Yang ketiga, menghakimi orang lain akan membuat seseorang menjadi orang munafik. Kita harus takut bila Tuhan yang Maha Tahu menilai kita sebagai orang munafik, orang yang bersandiwara. Oleh karena itu, setiap orang di antara kita harus serius menanggapi perintah Tuhan Yesus agar jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk berhenti menghakimi orang lain, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa berhenti saling menghakimi. Bagi beberapa orang yang mempunyai kecenderungan untuk mudah menghakimi orang lain, nasihat Tuhan Yesus adalah, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Balok adalah hal-hal yang membuat kita sendiri tidak bisa melihat atau menilai dengan benar. Keluarkanlah balok dulu dari matamu, berarti kita harus mawas diri dahulu, koreksi diri sendiri lebih dahulu. Dalam rangka mengeluarkan balok dari mata kita, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki dan menyadarkan kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Firman Allah berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam rangka mengeluarkan balok dari mata kita, mari kita baca firman Allah, supaya firman Allah itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
suka menghakimi orang lain, pada dasarnya menunjukkan kurang kasih kepada sesama. Firman Allah mengingatkan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa artinya, bila kita mengasihi orang, ada banyak hal yang tidak perlu dipermasalahkan, langsung diampuni saja, langsung dimaafkan saja. Apabila kita mengasihi orang, ada banyak hal yang tidak perlu dipercakapkan atau diperbincangkan. Bila kita mengasihi orang, banyak hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Firman Allah berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dalam rangka mengeluarkan balok dari mata kita, mari kita ingat bahwa orang lain tidak lebih jelek daripada kita. Mereka sekedar berbeda saja dari kita. Firman Allah mengingatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang lain tidak lebih jelek daripada kita. Mereka sekedar berbeda dari kita. Karena itu, berhentilah menghakimi orang lain. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk menganggap orang lain tidak lebih jelek daripada saudara, mereka sekedar berbeda saja dari saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Sekarang mari kita lihat. Firman Allah berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu, supaya terbebas dari kebiasaan menghakimi orang lain. Biasakan berbicara dengan data. Jangan menarik kesimpulan atau mengemukakan pendapat sebelum memastikan bahwa data-datanya benar. Jangan menarik kesimpulan atau mengemukakan pendapat tentang seseorang sebelum yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya. Kita baca dalam Alkitab, seorang pejabat kekaisaran Romawi berkata, aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Bila orang-orang Roma zaman dahulu saja tidak mau menghakimi seseorang sebelum orang itu dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu, tanpa mengurangi rasa hormat, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus memperlakukan sesama dengan lebih baik daripada orang-orang Roma zaman dahulu. Artinya, jangan menarik kesimpulan apa-apa tentang seseorang. Jangan menghakimi seseorang sebelum orang itu dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri
terhadap tuduhan itu. Saya pikir ini adalah salah satu cara terbaik agar kita dapat mentaati perintah Tuhan, agar jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk tidak menarik kesimpulan apa-apa tentang seseorang, saudara memutuskan untuk tidak menghakimi seseorang sebelum orang itu dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Apabila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Sekarang mari kita lihat. Firman Allah berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Setelah kita mengoreksi kekurangan-kekurangan diri kita sendiri, barulah kita bisa menolong sesama kita untuk mengatasi kekurangan mereka. Firman Allah berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bila kita melihat saudara kita berbuat dosa, tugas kita bukan menghakimi mereka, tetapi menolong mereka untuk keluar dari jerat dosa. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk berhenti menghakimi orang lain, tetapi menolong orang untuk keluar dari jerat dosa, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Hamba memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji
bosi. Ilia laba petoria labo horia laba sandatoria laba sandatoria labosi. Ilia laba petoria laba sandatoria labo horia labo horia labo raba sandatoria labosi. Iria laba jai gandara laba jai. Iria laba sandatoria labosi gandara laba jai. Saya mengundang setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Saya mengundang setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau apabila firman Allah ini juga sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk berhenti menghakimi orang lain. Tolong saya Tuhan untuk mawas diri agar jangan sampai hidup saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tolong saya Tuhan untuk bersedia menerima perbedaan dan menganggap orang lain sekedar berbeda dari saya dan bukan lebih jelek dari saya. Tolong saya Tuhan untuk berprasangka baik terhadap orang lain. Tolong saya Tuhan untuk tidak menarik kesimpulan tentang seseorang atau menghakimi seseorang sebelum orang itu dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela dirinya terhadap tuduhan itu. Jadikan saya Tuhan orang yang suka bersyukur kepada Tuhan, suka memuji Tuhan, suka berdoa, dan suka menyaksikan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kegirangan dan kesukaan saya.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Bapa agar Engkau mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon Tuhan agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Tolonglah Tuhan masalah rumah tangga, kiranya Tuhan selesaikan dan Tuhan pulihkan. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sukar bagimu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong anak-anak Tuhan. Pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Yesus, Kau adalah Raja Damai. Kiranya ada damai di dalam rumah tangga setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon agar kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri senantiasa limpah dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami juga berdoa agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan kiranya mengaruniakan tempat tinggal yang merindukan pasangan hidup. Tuhan kiranya mempertemukan dengan orang-orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa di sorga mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami berdoa bagi mereka yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang sakit sekarang ini. Mari Tuhan, setiap orang sakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini, kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus kepada mereka sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking roh maut dan kerajaan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Darah beku di otak kami minta dilenyapkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan agar anak-anak-Mu yang terkena stroke kiranya pulih seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Mari Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Beri kepada kami Tuhan hari lepas hari makanan kami yang secukupnya. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya,
Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa buat segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh kecemasan, roh putus asa, roh hilang pengharapan. Kami tengking kau dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemberontakan, roh kemarahan, roh keberingasan, aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memeliharakan hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui nomor kontak gereja yang tertera di layar saat ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memeliharakan kami sampai sekarang ini. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan,
ucapan syukur, korban dan janji iman mereka sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tiada Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tiada seperti tiada seperti Engkau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu
seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam